قالوا آمنا برب العالمين. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah pengikut Dajjal di muka bumi? Kita pengen tahu siapa saja orang yang kemudian akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal di atas muka bumi ini. Karena hal ini penting disebabkan dengan mengetahui siapakah orang-orang yang bisa menjadi pengikut Dajjal, kita berharap kepada Allah jika datang masa itu dan kita masih hidup ditakdirkan oleh Allah, maka kita tidak termasuk salah satu dari golongan-golongan tersebut. Yang pertama dan yang kedua, golongan pertama dan yang golongan kedua adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang kafir dan orang munafik itu pasti jadi pengikut Dajjal. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjalu illa Makkah wal Madinah." Tidak ada satu negeri pun yang tidak akan diinjak oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Cuma Makkah Madinah dia tidak masuk. Artinya Depok masuk. Saya cuma bilang ngasih tahu itu aja. Depok sampai. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi almalaikatu saffina yahrusunaha. Tidak ada satupun jalan masuk ke kota Madinah atau pintu gerbangnya kecuali di sana ada para malaikat yang menghunuskan pedang menjaga gerbang tersebut sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Thumma tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat. Lalu Madinah bergoncang dengan sangat luar biasa sebanyak 3 kali. Terjadi gempa yang luar biasa di Madinah ketika Dajjal sampai ke kota Madinah. Belum masuk ke kota, ada di pinggirannya. Dalam satu hadis disebutkan di dekat Gunung Uhud. Jadi di Gunung Uhud itu adalah tanah yang tidak bisa ditanami karena mempunyai kadar garam yang sangat tinggi. Itu Gunung Uhud itu. Makanya kalau teman-teman datang ke Madinah, lihat Gunung Uhud itu dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja. Tidak ada tanaman. Karena sulit ditanami. Kenapa? Karena tingginya kadar garam. Disitulah dia berada. Sambil melihat ke arah kota Madinah, melihat masjid Rasulullah yang berwarna putih. Nanti akan kita sampaikan ketika kita berbicara tentang kematian Dajjal. Nah, pada saat dia berada di sana, Allah takdirkan kota Madinah terjadi gempa 3 kali. Gempa yang sangat luar biasa. Setelah terjadinya gempa tersebut, fayukhrijullaha kulla kafirin wa munafiqin. Allah keluarkan dari kota Madinah setiap orang kafir dan orang munafik. Artinya di kota Madinah ada orang kafir dan ada orang munafik. Jadi jangan bayangkan, oh ini kota Nabi, mungkin tidak ada orang kafir atau orang munafik di sana. Tidak. Hadis ini menunjukkan bahwa di kota Madinah ada kafir dan munafik. Secara logika sederhana begini. Kalau orang kafir dan orang munafik di Madinah saja bisa jadi pengikut Dajjal, apalagi orang kafir dan orang munafik di kota lain. Kalau di kota Nabi saja dimungkinkan ada orang yang kemudian menjadi kufur dan menjadi munafik, apalagi di kota lain. Nah, kira-kira begitu cara memahaminya. Di dalam hadis Imam Ahmad juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fatarjuful madinatu thalatha rajafat. Madinah kemudian terjadi gempa sebanyak 3 kali. Fayakhruju ilaihi kullu munafiqin wa munafiqatin. Setiap orang munafik, baik laki-laki ataupun perempuan, pasti keluar menuju Dajjal. Dalam bahasa yang lain, menuju Dajjal itu bukan untuk memerangi Dajjal, tapi untuk menjadi pengikutnya Dajjal. Nah, 2 dalil inilah kemudian yang menyebutkan bahwa orang kafir dan orang munafik kemudian akan menjadi pengikut Dajjal. Yang ketiga, kaum wanita. Kaum wanita juga akan menjadi pengikut Dajjal. Tapi jangan dibayangkan ketika saya sebutkan kaum wanita, maka semua kaum wanita. Hanya orang-orang yang serakah saja dari kaum wanita yang paling mungkin mengikuti Dajjal. Kita tahu kalau dari sisi pemahaman materialisme, kaum perempuan pun lebih mudah tergoda dibanding laki-laki. Kaum perempuan. Maka jangan heran kadang-kadang kita lihat ada laki-laki korupsi. Bisa saja dia korupsi itu bukan karena dia pengen, tapi mungkin ada tuntutan di rumah. Tuntutan inilah, tuntutan itulah sehingga dia harus korupsi.
Perempuan sangat mudah tergoda dengan materi. Makanya ada kalimat begini, orang kaya, laki-laki yang kaya itu senang kepada perempuan cantik, dan perempuan cantik senang sama laki-laki kaya, walaupun orangnya jelek. Nah, jadi kalau malum kaya, walaupun ganteng, maaf, Anda tidak masuk. Ya, jadi harus kaya. Jadi kasal kaya, walaupun wajah jelek, modalnya cukup. Tapi kalau ganteng nggak kaya, maaf, modalnya masih kurang. Apalagi zaman sekarang. Maka jangan heran ada laki-laki jelek, tapi di sampingnya ada istri yang cantik. Karena dia naiknya Pajero. Tapi kalau Anda cuma naik Beat, susah. Nah, kira-kira begitu ya. Dan itu ada hadisnya, disebutkan oleh Rasulullah bahwa perempuan itu nanti akan banyak mengikuti Dajjal. Fa'idha kana kadzalika, ini hadisnya Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah. Fa'idha kana kadzalika rajafatil madinatu bi ahliha thalatha rajafat. Ketika Dajjal sudah berada di posisinya seperti itu, keadaannya sudah seperti itu, lalu Allah mengguncangkan kota Madinah sebanyak 3 guncangan. Dengan sangat luar biasa. La yabqa munafiqun wala munafiqatun illa kharaja ilaih. Tidak ada satupun orang munafik, baik laki-laki ataupun wanita, yang kemudian akan ada tetap berada di kota Madinah, kecuali kemudian akan datang menuju Dajjal. Wa aktsaru ya'ni man yakhruju ilaihin nisa. Yang paling banyak yang keluar menuju Dajjal adalah perempuan. Yang paling banyak. Jadi akan datang masa di mana penduduk kota Madinah nanti akan banyak yang mengikuti Dajjal, tapi dari banyaknya orang yang mengikuti Dajjal itu, ketika kemudian dikalkulasi antara laki-laki dan perempuan, ternyata perempuan jauh lebih banyak. Bayangkan dengan kota lain. Jika kota Madinah saja seperti itu, bayangkan dengan kota lain. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan kemudian perempuan sangat mudah tergoda? Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengaitkan hadis tentang perempuan itu dengan banyaknya penduduk neraka itu juga datang dari kalangan perempuan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uritun nara fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurn." Aku pada saat Isra dan Mi'raj, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperlihatkan neraka. Ternyata penduduk neraka yang paling banyak itu adalah kaum wanita. Yakfurn, karena mereka kufur. Lalu Rasulullah ditanya, ayakfurna billah, apakah para perempuan itu kufur kepada Allah? Qala, Rasulullah pun bersabda, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Tidak, kata Rasulullah, tapi mereka kufur kepada suaminya dan kufur kepada kebaikan. Kufur kepada suami akan kita jelaskan. Kufur kepada kebaikan bagaimana? Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'a. Kalau engkau melakukan kebaikan kepada salah satu di antara mereka, lalu kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu, qalat, maka wanita itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku sungguh tidak pernah melihat kebaikan pun kepada dirimu. Semudah itu. Padahal misalkan suaminya sudah melakukan 10 kebaikan, hanya gara-gara satu keburukan 10 kebaikan itu terlupakan. Itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan hal tersebut bukan berarti kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengasih solusi. Ada solusi yang diberikan kepada kaum wanita supaya kemudian kaum wanita bisa melepaskan dunia ini dari hati mereka dan kemudian melepaskan kecenderungan materialisme sehingga kemudian mereka bisa selamat. Apa kalimat hadisnya? Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaran nisa, wahai seluruh wanita." Walaupun Rasulullah mengatakan kepada para wanita pada masa beliau, tapi ini dimaksudkan juga kepada seluruh wanita kaum muslimin dimanapun berada di sepanjang masa. "Tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian, karena aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penduduk neraka yang paling banyak itu ya dari kalian, kata Rasulullah. Lalu para perempuan saat itu yang mendengar Rasulullah bersabda seperti itu kemudian bertanya, "Wa bima ya Rasulullah? Kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Kenapa kemudian kami menjadi penduduk neraka yang paling banyak?" Rasulullah mengatakan, "Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir." Kalian banyak sekali melaknat dan banyak sekali kemudian kufur kepada suami. Maka coba lihat, banyak laki-laki yang mencaci istri atau banyak istri yang mencaci suami? Enggak, ini jujur aja.
Jujur saja. Kalau ada suami banyak mencaci atau melaknat istrinya, itu perempuan, jangan-jangan suaminya. Karena hakikatnya perempuan yang banyak melaknat. Makanya laki-laki suka main tangan. Bukan banyak main mulut. Perempuan lebih banyak main mulut, melaknat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin." Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang kurang akal dan kurang agamanya. "Adhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna." Yang berasal dari kaum laki-laki seperti kalian. Nggak ada makhluk seperti itu, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah ditanya, "Wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa kurangnya agama kami dan akal kami? Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa syahadatul mar'ati mithlu nisfi syahadatul rajul?" Bukankah kesaksian perempuan itu setengah dari kesaksian laki-laki? Jadi kalau misalkan laki-laki, misalkan kasus hutang piutang dalam Al-Quran itu. Dalam hutang piutang, kalau kita ingin mencatat piutang-piutang, ada saksi, maka boleh digunakan 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, boleh digunakan 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi 3 orang tuh. 2 perempuan sebanding dengan 1 laki-laki. Yang menunjukkan bahwa kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki. Ketika Rasulullah bertanya begitu, para perempuan semua menjawab, "Bala, benar ya Rasulullah." Karena memang mereka sudah tahu hukum ini. Lalu Rasulullah bersabda, "Fadzalika min nuqsani aqliha." Itulah kekurangan dari akalnya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah perempuan jika sedang haid tidak salat dan tidak puasa? Lalu mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah, kami kalau sedang haid memang tidak boleh salat dan juga tidak boleh puasa." Maka Rasulullah bersabda, "Fadzalika min nuqsani diniha." Itu merupakan kekurangan dari agamanya. Nah, dari sini kemudian kita kemudian tahu bahwa perempuan yang serakah, yang materialis, maka akan sangat mudah untuk mengikuti Dajjal. Di mana benang merahnya? Karena Dajjal ketika datang dia membawa gunung roti, dia membawa sungai, ya kan? Membawa kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian meminta langit untuk menurunkan hujan. Semua yang ingin diperoleh saat itu dari sisi materi akan diberikan oleh Dajjal. Makanya ketika dia melewati sebuah kaum dan mau kemudian menerima ajakannya, kaum tersebut akan mempunyai binatang-binatang ternak yang gemuk. Hidupnya nyaman, enak. Sedangkan orang yang menolak Dajjal, maka akan kepayahan dan kelaparan. Maka pertanyaannya sederhana, suami manakah yang mau ditemanin seperti ini? Makanya perempuan yang materialis akan mudah mengikuti Dajjal. Sedangkan yang solehah dan beriman kepada Allah, dia akan tetap bersama dengan keluarganya untuk kemudian menentang dan tidak mau menerima ajakan Dajjal. Nah, saran saya kepada para suami, lebihkan nafkah kepada istrinya. Tujuannya untuk apa? Berikan yang ini untuk nafkah, yang ini untuk sedekah. Supaya dia senang bersedekah. Jadi batuk kan? Padahal belum menikah sudah batuk. Apalagi kalau sudah menikah lebih batuk lagi itu. Jadi berikan supaya para istri bisa sering meninggal. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, kelompok selanjutnya yang kemudian jadi pengikut Dajjal adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini kita paham adalah orang-orang yang kemudian melepaskan diri dari imam kaum muslimin, pemimpinnya kaum muslimin. Hal ini terjadi pertama sekali pada saat perang Siffin, pada saat tahkim. Jadi di dalam kitab Al-Milal wa Nihal, Abul Fatah Asy-Syahristani itu mengatakan begini. Pada saat orang-orang Khawarij melihat Ali bin Abi Thalib kemudian mengutus Abdullah bin Abbas sebagai juru runding dari perwakilan kubunya Sayyidina Ali, lalu mereka mengatakan, "Abdullah bin Abbas minka ya Ali." Abdullah bin Abbas itu kan orang engkau, keluargamu, sepupumu. Kenapa engkau utus? Dalam bahasa kita hari ini, engkau jangan KKN wahai Ali, itu sepupumu. Lalu mereka bersikeras supaya yang diutus itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ketika perundingan sudah selesai, keputusan yang terjadi pun kemudian ditolak oleh mereka dan mereka kembali kepada Sayyidina Ali dengan mengatakan, "Lima hakam tarrijal." Wahai Ali, kenapa engkau kemudian membuat orang yang mengambil keputusan? La hukma illallah, padahal tidak ada hukum kecuali Allah. Padahal yang minta siapa tadi?
mereka. Mereka yang minta Abu Musa al-Asy'ari untuk maju ke meja runding, tapi mereka pula yang kemudian mencela Ali ketika mengutus seseorang yang mewakili kubunya di dalam masalah tahkim. Syiah adalah orang-orang yang membela Ali setelah itu dengan mengkafirkan orang-orang dari sisi Muawiyah bin Sufyan. Orang Khawarij selain mengkafirkan Sayyidina Ali, juga mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita lihat misalkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan begini, bab masalah ini masalah ijtihad. Ali berijtihad sebagaimana Muawiyah juga berijtihad. Hanya saja ijtihad Ali lebih benar daripada ijtihadnya Muawiyah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran." Jika seorang hakim berijtihad lalu dia benar, dia dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun. Jika dia salah maka dia dapat 1 pahala. Kata Ibnu Katsir, Ali benar dalam ijtihadnya maka dapat 2 pahala. Sedangkan Muawiyah salah dalam ijtihadnya maka hanya dapat 1 pahala. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara memandang masalah perang Siffin yang terjadi antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Ini penting kita sampaikan karena dari sinilah bibit-bibit Khawarij muncul. Nah, yang menariknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imam Ahmad dari Abdullah bin Amru mengatakan, "Yakhruju qaumun min qibalil masyriqi," akan keluar suatu kaum dari arah timur. Karena kalau dilihat dari Madinah, itu wilayah Irak, tempat munculan Khawarij itu juga berada di timur. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui kerongkongan-kerongkongan mereka. Orang Khawarij gelarnya adalah Al-Qurra. Orang yang paling rajin baca Al-Quran itu Khawarij. Makanya disebut Al-Qurra, para pembaca Al-Quran. Jadi dalam bahasa yang lain, rajin baca Al-Quran saja tidak menjamin. Apa sebabnya? La yujawizu taraqiyahum. Karena apa yang mereka baca itu tidak melampaui atau tidak melewati kerongkongan mereka. Jadi mereka hanya baca dengan mulut tapi tidak sampai ke hati mereka apa yang mereka baca. Kullama quti'a qarnun nasya'a qarnun. Ketika satu tanduk dipotong, maka akan tumbuh tanduk yang lainnya. Dan itu terjadi. Pada masa Ali bin Abi Thalib itu sampai mengutus Abdullah bin Abbas untuk kemudian berdebat dengan orang-orang Khawarij. Ada di antara mereka yang tobat. Begitu tobat muncul lagi Khawarij yang lain. Ada yang dibunuh, diperangi, muncul lagi kelompok yang lain. Terus seperti itu. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal. Sampai keluar dari sisa-sisa mereka itu Dajjal. Jadi Dajjal itu berasal dari kelompoknya Khawarij. Nah, itu yang penting harus diingat. Adanya kesamaan yang sama antara Dajjal dengan orang-orang Khawarij. Karena orang Khawarij keluar dari jamaah kaum muslimin, hal yang sama juga dilakukan oleh Dajjal memporak-porandakan jamaah kaum muslimin. Makanya tidak ada yang namanya Ahlus Sunnah. Yang ada Ahlus Sunnah wal Ahlus Sunnah, ada juga sekarang Ahlus Sunnah ghair jamaah. Nah, itu bukan. Nah, dia sunnah saja tapi nggak jamaah. Malah dia justru memporak-porandakan jamaah. Nah, itu Ahlus Sunnah ghair jamaah. Ya, dunal jamaah, ya. Ahlus Sunnah dunal jamaah. Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia ngikut sunnah tapi dia juga bersama dengan jamaah. Siapa yang jamaah yang disebut? Masyhur, hadisnya banyak sekali periwayatannya. Walaupun nanti banyak dari periwayatan itu hadis yang dhaif tapi sampai pada makna hasan. Derajatnya sampai kepada derajat hasan. Yang disebut dengan as-sawadul a'dham. As-sawad hitam, a'dham itu besar. Jadi ada tumpukan yang hitam besar. Itu kalau dilihat dari jauh akan mudah kelihatan. Yang maksudnya tidak mungkin umat Nabi ini minoritas yang masuk surga. Mesti yang masuk surga itu mayoritas. Siapa yang mayoritas itu? As-sawadul a'dham. Jadi orang yang benar itu selalu yang bersama as-sawadul a'dham, dengan komunitas jamaah yang besar. Bukan yang minoritas. Ada hadis, ada ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan in tuti' aktsaran nas yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau kemudian ikut kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Kalimat ini salah ketika kemudian dinisbahkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena asbabun ayat ini, asbabun nuzulnya itu bercerita tentang orang Yahudi,
orang Nasrani dan orang musyrik di kota Madinah. Jadi ketika masa itu, kaum muslimin itu paling sedikit jika dibandingkan dengan Yahudi, dibandingkan dengan Nasrani dan musyrik digabung semuanya. Ayat ini masih relevan sampai hari ini karena di dunia kalau digabung orang musyrik, orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Muslim masih lebih sedikit. Karena total populasi orang Muslim itu hanya nomor 2 daripada orang Kristen. Orang Kristen itu nomor 1. Bayangkan lagi kalau ditambah Yahudi, tambah Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, bahkan sampai yang tidak bertuhan, yang kita sebut dengan ateisme, tentu kemudian kaum muslimin tetap lebih sedikit. Jadi maksudnya ayat itu adalah kalau engkau ikuti jalannya orang-orang Yahudi, atau orang-orang Nasrani, atau orang-orang musyrik, maka mereka pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi jangan dipakai ayat itu kepada umat Nabi SAW yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena akan menyamakan umat Nabi dengan Yahudi, dengan Nasrani, dan dengan orang-orang musyrik. Inilah yang menyebabkan orang mudah kemudian mengkafirkan sesama muslim. Karena kemudian menafsirkan ayat itu secara sembarangan, tanpa melihat asbabun nuzulnya secara lebih jelas. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Terakhir, pengikut Yahudi yang sudah pasti adalah orang-orang Yahudi. Itu sudah pasti. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yatba'ud dajjal min Yahudi Asfahan. Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asfahan. Sab'una alfan. Jumlah mereka 70.000 orang. Alaihimut tayalisah. Mereka menggunakan tayalisah. Tayalisah kata Imam Al-Qurtubi itu adalah jamak dari kata taylasan. Taylasan itu pernah lihat ridanya orang Yahudi yang mereka pakai di kepala atau di bahu. Nah, itu taylasan namanya. Nah, taylasan. Teman-teman Google aja di HP, lihat saja misalkan ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi sedang beribadah di Wailing Wall, ya, di tembok ratapan. Itu akan kelihatan nanti rida, kain yang dia pakai, kadang-kadang di kepala, kadang-kadang di bahu. Itu disebut taylasan. Nah, taylasan kata Dr. Abdul Jawad Ibrahim. Beliau punya kitab namanya Al-Mu'jamul Arabi li Anwa'il Malabisi. Mu'jam Arab untuk jenis-jenis pakaian. Kata beliau, kata taylasan itu sebenarnya bukan kata bahasa Arab. Itu merupakan kata yang diambil dari bahasa Persia, yang diarabkan. Nah, hanya saja dalam hadis yang lain disebutkan begini, tidak menggunakan kata taylasan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, yakhrujud dajjalu min yahudiyyati Asfahan. Dajjal akan keluar dari sebuah wilayah yang disebut dengan wilayah Yahudiyah yang terdapat di Asfahan. Ma'ahu sab'una alfan minal yahud. Bersama Dajjal ada 70.000 orang dari Yahudi. Alaihimut tijan. Mereka menggunakan tijan. Tijan itu secara bahasa taylasan berwarna biru. Taylasan berwarna biru. Kalau teman-teman lihat taylasan yang dipakai oleh orang Yahudi sekarang ada dua motifnya. Kain putih yang punya garis-garis hitam sama kain putih yang punya garis biru. Coba lihat, dua. Biasanya dipakai biru itu oleh para rabai-rabainya, orang yang lebih besar. Dua. Warnanya tetap dua. Kalau enggak garis hitam pasti garisnya biru. Pasti dua tuh yang ada di Israel sekarang. Bahkan bukan hanya di Israel, sampai ke Iran, Yahudi di Iran tuh menggunakan itu. Ya, taylasan. Jadi cara menandakan pengikut Dajjal, misalkan ada tiba-tiba orang gemuk, ya, matanya dua-duanya nggak jelas, ya, kemudian bersamanya ada 70 orang pakai taylasan, itu pasti pemimpinnya itu namanya Dajjal. Pastilah itu Dajjal. Nah, kira-kira begitu cara menandakannya. Ibnu Hajar mengatakan begini. Kenapa disebut dengan 70.000 Asfahan? Memangnya ada 70.000 orang Yahudi di Asfahan? Untuk menandakan itu karena pertanyaannya adalah di mana Asfahan itu berada? Asfahan sekarang salah satu wilayah yang ada di Persia, Iran. Saat ini. Oh, saya kira udah sampai ke Asfahan tadi. Jadi dulu ada satu wilayah namanya Asfahan itu. Di Asfahan itu ada beberapa tempat yang disebut dengan Yahudiyah. Disebut di dalam kitab Tarikh Asfahan, Sejarah Asfahan, ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Kata beliau, tempat-tempat ini karena dihuni oleh orang-orang Yahudi, maka disebut dengan Yahudiyah, nama tempatnya. Sampai dengan kemudian masa Khalifah ketiga Abbasiyah, Al-Mahdi bin Al-Mansur, ada seorang gubernur Mesir yang kemudian merubah tempat itu menjadi kota.
dirubah menjadi kota. Ketika dirubah jadi kota, barulah orang-orang kaum muslimin datang ke situ menempati tempat wilayah tersebut. Sehingga kemudian orang-orang Yahudi yang berada di beberapa tempat tadi yang dinamakan Yahudiyah di wilayah Isfahan hanya tersisa satu tempat saja. Dengan banyaknya kaum muslimin yang datang pada masa itu. Ya, mereka hanya tersisa satu tempat saja. Nah, yang menariknya ada sebuah catatan tahun 1971 yang menyebutkan bahwa orang Yahudi di Iran itu jumlahnya 85.000 orang. Itu 71 ya. Kemudian tahun 78 dihitung ulang merosot jumlah populasi Yahudi di Iran sampai dengan 80.000. Tahun 97 kalau saya nggak salah itu disebutkan bahwa jumlah orang Yahudi sampai dengan 35.000 menyusut. Tahun 2012 ada sebuah situs namanya worldjewishcongress.org. Menghitung jumlah orang Yahudi yang ada di Iran itu jumlahnya berkisar antara 9.000 sampai dengan 12.000 saja. Bayangkan dari 85.000 dari sejak 71 ke 2012 penyusutannya sangat luar biasa. Dan ini mudah dipahami karena orang-orang Yahudi ketika Zionis kemudian menjajah Palestina itu kan mengundang semua orang Yahudi di seluruh dunia untuk datang ke Israel. Maka sangat mungkin bahwa orang-orang Yahudi di Iran itu kemudian datang ke Israel sehingga kemudian menjadi penyusutan angka dari jumlah populasi orang-orang Yahudi. Yang menariknya tahun 2015 USAtoday.com itu melaporkan ada peningkatan dari angka sebelumnya bahwa orang Yahudi itu sekarang berkisar 12.000 sampai dengan 15.000 orang. Ada penaikan lagi itu angkanya. Sehingga bisa dipahami kemungkinan besar akan ada kembali masa di mana orang-orang Israel, khususnya orang Yahudi di seluruh dunia, bukan hanya Israel saja, itu akan kembali ke Iran. Dan pendapat ini dikatakan oleh Said Hawa dalam kitabnya Al-Asas fi Sunnah wa Fiqhiha. Al-Asas fi Sunnah wa Fiqhiha jilid 1. Kata beliau, ini menandakan bahwa orang-orang Yahudi yang sekarang ini ada di Palestina nanti ketika kehancuran Israel mereka akan berlarian. Salah satu tempat yang mereka tuju adalah tempat di mana mereka menghuni terlebih dahulu dulu. Tempat itu namanya Iran, khususnya wilayah Asfahan. Karena wilayah Asfahan itu jauh sebelum abad ketiga Hijriah itu sudah banyak mereka. Dan mereka akan kembali ke tempat itu sehingga sangat dimungkinkan sekali bahwa mereka kemudian di sana akan kembali dan itulah orang-orang yang akan mengikuti Dajjal. Jadi Dajjal muncul pertama sekali di wilayah Khurasan, lalu kemudian diikuti oleh 70.000 orang dari Isfahan. Khurasan itu kalau kita lihat dari peta dulu ya, jangan peta sekarang. Kalau Khurasan sekarang itu ada di Iran, kalau peta dulu itu wilayah dari timur Iran, kemudian mencakupi Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, nah itu masuk semua tuh dalam Khurasan dulu ya. Nah, kalau sekarang Khurasan itu hanya ada di Iran saja, yang lain sudah tidak disebut dengan Khurasan. Nah, jadi jumlahnya 70.000 dan mereka menggunakan tailasan atau syal khas Yahudi yang berwarna biru. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itu terkait dengan para pengikut Dajjal yang akan ada. Baik.